Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 7 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya imam besar kami, pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan, agar kami semua hidup tidak bercela di hadapan Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Silakan Saudara Wilson. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita menjadi putra dan putri Allah pada hari ini 7 Desember 2021 oleh Ellen G. White dengan judul Jadilah Tidak Bercela. Ayat tema terdapat dalam Wahyu 14 ayat 5 yang berkata, "Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela." Dosa adalah suatu hal yang sangat dibenci. Dosa merusak keindahan moral dari banyak malaikat. Dosa itu telah masuk ke dalam kita ini dan hampir menghapuskan rupa Allah dalam manusia. Tetapi dalam kasih-Nya yang besar, Allah menyediakan satu jalan bahwa manusia dapat memperoleh kembali posisi dari mana ia jatuh karena menyerah kepada penggoda itu. Kristus datang untuk berdiri sebagai kepala bagi kemanusiaan, untuk melaksanakan atas nama kita suatu tabiat yang sempurna. Berapapun orang yang menerima Dia, kepada mereka lah diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Apakah yang dituntut Tuhan dari ahli warisnya yang telah dibeli dengan darahnya itu? Penyucian seluruh keadaan, kesucian yang seperti kesucian Kristus, persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah, ke dalam kota suci di mana tidak akan dapat masuk sesuatu yang menajiskan atau dusta. Kita dapat menyatakan rupa Tuhan kita yang ilahi itu. Kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan kehidupan rohani. Kita dapat menghormati pencipta kita. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia yang tertinggi, itulah cita-cita Allah bagi anak-anak-Nya. Allah menginginkan agar pikiran kita bersih, perangai kita manis, kasih berlimpah. Kemudian kedamaian yang melampaui segala akal itu akan mengalir dari diri kita untuk memberkati semua orang yang berhubungan dengan kita. Suasana yang mengelilingi jiwa kita akan menyegarkan. Banyak orang yang berpegang kepada kebenaran hanya dengan ujung jari tangannya. Waktu indah yang seharusnya digunakan dalam membicarakan kuasa juru selamat yang menyelamatkan sedang dihabiskan oleh banyak orang dalam membicarakan informasi yang jahat. Kecuali mereka mengadakan suatu perubahan yang pasti, mereka akan didapati terlalu ringan. Kecuali mereka memperoleh suatu perubahan tabiat yang saksama, mereka tidak akan pernah masuk surga. Orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak mempunyai kecenderungan untuk berpikir atau berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Bibirnya disucikan dan sebagai saksi Allah, dia menyaksikan bahwa anugerah Kristus telah mengubah hatinya. Yang akan masuk surga hanyalah mereka yang telah mengalahkan penggodaan dalam berpikir dan membicarakan yang jahat. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini bersumber dari artikel yang sama dengan renungan kemarin, yaitu dari Review and Herald November 24 tahun 1904. Artikel tersebut berjudul Persiapan untuk Kedatangan Tuhan. Dan memang sebagaimana pekabaran renungan kemarin serta hari ini, persiapan untuk
kedatangan Tuhan adalah kehidupan yang benar dan saleh, atau yang renungan hari ini katakan tidak bercela. Oleh karenanya, mari kita pelajari judul renungan hari ini yang diambil dari Wahyu 14 ayat 5 yang berkata, "Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela." Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah kelompok 144.000. Bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 1. Roh Nubuat menjelaskan tentang kelompok ini yang penting sekali kita ketahui karena itulah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kisah Para Rasul halaman 497 paragraf 3 berkata, "Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Wahyu 14 ayat 1. Dalam dunia ini, pikiran mereka dipusatkan kepada Allah. Mereka melayani Dia dengan kecerdasan dan dengan hati mereka. Dan sekarang, Ia dapat menempatkan namanya pada dahi mereka. Inilah ciri yang penting sekali, sebab kelompok 144.000 itu menerima nama Bapa dan anaknya, karena saat di dunia ini, pikiran mereka dipusatkan kepada Allah dan melayani Allah dengan kecerdasan mereka serta hati mereka. Bagaimana dengan pikiran kita? Siapakah yang menjadi pusat pikiran kita? Dalam bahasa Inggris, Nyonya White tulis kata consecrated. Kata consecrated ini sebenarnya berarti ditahbiskan, dikuduskan. Jadi, Roh Nubuat menyatakan bahwa kelompok yang 144.000 ini pikirannya dikuduskan hanya untuk Allah. Nah, adakah kita saat menikmati hiburan dunia ini dapat memiliki pikiran yang kudus bagi Allah? Tentu tidak bisa. Karenanya Roh Nubuat menjelaskan tentang pikiran yang kudus bagi Allah ini dalam manuskrip 54 tahun 1903 paragraf 24. Berbunyi, "Jika kita menguduskan pikiran dan tubuh untuk melayani Allah, mematuhi hukum-Nya, Dia akan memberi kita kekuatan moral yang disucikan untuk setiap usaha." Ada hubungan pengudusan pikiran dengan mematuhi hukum Allah. Nah, apakah kita dapat mematuhi hukum Allah dengan kekuatan kita sendiri? Roh Nubuat menjawab dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 293 paragraf 2. Kristus tahu bahwa tidak seorang pun dapat menaati hukum dengan kekuatannya sendiri. Nah, jika kita tidak dapat menuruti hukum Allah dengan kekuatan diri kita sendiri, maka dengan sendirinya kita tidak dapat menguduskan pikiran kita dengan kekuatan kita sendiri. Sebab ada hubungan antara menguduskan pikiran dan penurutan hukum Allah. Oleh karenanya, bagaimana caranya untuk kita dapat menuruti hukum Allah? Ingat kembali pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4 yang menjelaskan, "Dengan penurutannya yang sempurna, Ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh." Kita perlu berserah penuh kepada Yesus agar dapat menuruti hukum-hukum Allah. Hati kita dipersatukan dengan hatinya, pikiran kita dipersatukan dengan pikiran Yesus, maka kita akan menghidupkan kehidupan Yesus, yaitu kehidupan yang merupakan penurutan sempurna atas hukum Yahweh atau hukum Allah Bapa. Sebab Yahweh adalah Allah Bapa. Semoga kita semakin melihat hubungan pengurusan pikiran dengan penurutan hukum. Sebab dalam menuruti hukum Allah, kita harus satukan pikiran kita dengan pikiran Yesus. Kemudian dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, "This Day with God," halaman 19 paragraf 3, dituliskan, "Kita tidak bisa taat pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran kita
sampai kita membiarkan hati kita dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus. Semakin jelas bahwa dalam menuruti hukum Allah kita perlu Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, pribadinya Yesus itu sendiri. Sebab Yesuslah yang telah menghidupkan penurutan hukum Bapa-Nya dengan sempurna. Dan untuk itu, pikiran dan hati kita harus dibersihkan. Siapakah yang dapat bersihkan hati kita? Menjadi putra dan putri Allah halaman 14 paragraf pertama menyatakan, Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Singkat, padat, dan jelas bahwa hanya Kristus yang berkuasa membersihkan hati kita. Jadi, untuk menuruti hukum Allah Bapa, kita perlu Yesus, dan untuk membersihkan hati kita, kita perlu Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah kehidupan kelompok 144.000 itu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang mereka dalam Kisah Para Rasul halaman 497 paragraf 4 yang berbunyi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Wahyu 14 ayat 4. Kelompok yang 144.000 ini mengikuti kemana saja Yesus pergi. Artinya, pemimpin hidup mereka adalah Yesus. Mulai di manakah mereka selalu mengikuti Yesus? Kita lanjutkan isi kutipan ini yang berkata, tetapi semua orang yang mengikuti anak domba di sorga harus lebih dulu mengikuti dia di dunia ini. Bukan dengan bertingkah atau berubah-ubah, melainkan dalam penurutan yang setia dan mengasihi sebagai kawanan domba mengikuti gembala itu. Mereka yang selamat selalu ikut Yesus bukan nanti di sorga, tetapi sudah mulai di dunia ini. Dan dalam mengikuti Yesus mereka tidak bertingkah atau rewel dalam bahasa Inggris, serta tidak berubah-ubah. Mereka tetap setia kepada Yesus apapun yang terjadi. Bagaimana caranya? Roh Nubuat memberikan tips. Testimonies for the Church volume 8 halaman 331 paragraf 3 yang berbunyi, sebagaimana Henokh, kekudusan karakter harus menjadi bagian mereka yang akan ditebus dari antara manusia pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah tipsnya. Sebab yang 144.000 tadi dikatakan mereka ditebus dari antara manusia. Jadi mereka yang ditebus dari antara manusia penting untuk memiliki kekudusan karakter layaknya Henokh. Oleh karena itu, kita perlu melihat bagaimana kehidupan Henokh. Henokh dikatakan berjalan bersama Allah. Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 38 tahun 1897 paragraf 10. Kita dapat memiliki apa yang Henokh miliki. Kita dapat memiliki Kristus sebagai teman tetap kita. Henokh berjalan dengan Allah, dan ketika diserang oleh si penggoda, dia bisa berbicara dengan Allah tentang hal itu. Dia tidak memiliki adat tertulis seperti yang kita miliki, tetapi dia memiliki pengetahuan tentang sahabat sorgawinya. Dia menjadikan Allah penasehatnya dan terikat erat dengan Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah, yaitu Bapa. Lalu bagaimana Henokh berjalan dengan Allah dalam hal ini? Oleh kehadiran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan, kita dapat memiliki Kristus sebagai teman tetap kita. Dan bahkan dikatakan pada bagian akhir, terikat erat dengan Yesus. Karenanya, kita dapat memiliki apa yang Henokh miliki asal kita berjalan dengan iman bersama Yesus. Perhatikan, Henokh terikat erat dengan Yesus. Demikian juga kita harus terikat erat dengan Yesus. Jadi, dari dulu sampai sekarang tetap sama. Allah Bapa beserta kita melalui kehadiran anaknya, Immanuel. Yesuslah sahabat sorgawinya Henokh, Yesus juga sahabat dari yang 144.000 itu mulai dari dunia ini. Bagaimana dengan kita? Nah, apa yang terjadi bila kita berjalan bersama Yesus oleh iman? The Youth Instructor Oktober 25 tahun 1894 paragraf 10 menjelaskan. Mereka yang melakukan ini berjalan dengan Allah seperti yang dilakukan Henokh, dan tanpa disadari pada diri mereka sendiri,
Mereka menjadi satu dengan Bapa dan Anaknya. Hari demi hari perubahan terjadi pada pikiran dan hati, dan kecenderungan alami, yaitu cara-cara alami, dibentuk menurut cara dan rohnya Allah. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, mereka yang berjalan bersama Allah, tanpa mereka sadari, mereka menjadi satu dengan Bapa dan Anaknya. Sebab memang Bapa dan Anaknya adalah satu. Dan hasil bersatu dengan Bapa dan Anaknya ini adalah perubahan pikiran dan hati, serta perubahan kecenderungan alamiah kita. Artinya, kehidupan kita diubahkan. Karakter kita menjadi satu dengan Bapa dan Anaknya. Tidak heran saudaraku dalam Tuhan, kelompok yang 144.000 itu menerima nama Bapa dan Anaknya di dahi mereka. Hanya 2 nama saja cukup. Dan dalam Alkitab, nama adalah karakter. Mereka menerima karakter Bapa dan Anaknya. Inilah satu-satunya cara untuk hidup tidak bercela, yaitu bersatu dengan Bapa dan Anaknya dan menerima karakter mereka. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita semua, agar kita bersatu dengan Bapa dan Anaknya. Sebab Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini, agar kami hidup tidak bercela di hadapan Allah, yaitu dengan menerima Kristus dalam hidup ini. Sebagaimana Henokh, dia berjalan bersama Allah, dan Bapa mengutus anaknya. Demikian juga kami saat ini, kami dapat berjalan bersama Allah dengan kehadiran anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus sama seperti Engkau, karena itulah cara untuk dapat bersatu dengan Bapa dan Anak, dengan menerima karakternya, dan pada akhirnya kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.